eh, apa namanya? Sorry, satu lagi ya, tadi saya kelupaan, udah langsung mulai aja. Ini kan sebenarnya itu jadwalnya di hari Senin jam 16.30 ya. Cuman kebetulan untuk 2 minggu ini itu saya dimasukin di hari Sabtu. Jadi nanti misalkan di minggu ketiganya itu kita akan balik lagi ke hari sorry 3 minggu ya, 3 minggu, sorry, 3 minggu. Berarti ini satu, kurang lebih ya sekitar di tanggal 26 itu kita balik lagi di hari Senin. Jadi kebetulan mungkin Pak Zul waktu ngatur jadwalnya kemarin itu kan saya ada ngajar Lami jam setengah 5 ya. Jadi ternyata timenya itu mungkin dimasukin jam setengah 5 juga. Tapi kalau jam 2 itu sebenarnya bisa, cuman katanya dosen yang lainnya waktunya nggak bisa dirubah lagi gitu. Jadi makanya kemarin cuma diceng sama Pak Willy di hari Sabtu ini. Dan tadi saya lihat jam 10 udah masuk sama Bu Afni kan. Jadi kalau saya nunggu jam setengah 5 agak kelamaan, makanya tadi saya naikin aja jam 2. Jadi nanti kan sore kan kita nggak masuk lagi gitu. Ya, jadi cuma 3 minggu ini aja. Jadi tanggal 9, tanggal 16 sama tanggal 23. Jadi di tanggal 30 Januari kita balik lagi itu ke hari Senin, berarti nanti waktu di pertemuan keempatnya itu di tanggal 25 Senin seperti biasa. Ya, jadi cuma 3 minggu aja itu masuk di hari Sabtu sama saya. Nah, uh, untuk materinya itu menyambung dari materi yang sudah dilakukan pembahasan di semester lalu. Ya, coding-codingnya juga hampir sama seperti itu. Cuman di sini lebih kepada pengosepan tadi, pembuatan aplikasi. Nah, untuk rancang bangunnya sendiri, ya nanti mungkin kita akan share, ini dia. Nah, ini adalah rancang bangun atau contoh struktur dari sistem yang akan kita bangun ya. Jadi nanti karena di sini kan saya buatnya ya secara live aja. Jadi nanti materi ini atau daring kita ini itu akan saya record ya. Jadi saya record nanti coding-codingnya atau mungkin project jadinya itu nanti kita akan share ya. Jadi video saat kita daring ini juga nanti kita akan share lagi. Jadi kalau misalkan ada yang pengen mencoba membuatnya nanti ya bisa nanti melihat video tutorialnya. Nah, jadi untuk semester ini konsepnya nanti kita jelasin siapa sih ini gitu ya. Terus di sini ada bentuk dari desain input atau program yang akan kita bangun. Jadi kalau Anda pernah lihat program-program ya seperti program kasir di Swalayan, program di Puraya itu contohnya ya, program transaksi pencatatan data kasir, penjualan, dia pakai barcode, pakai scanner, lalu juga misalkan transaksi-transaksi di tempat lain ya, swalayan-swalayan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari aplikasi seperti itu. Tapi kasusnya di sini adalah sistem informasi perpustakaan. Jadi pencatatan data perpustakaan, baik itu nanti ada bukunya, ada membernya. Membernya di sini saya ngambil kasusnya adalah perpustakaan Amik Tridharma. Ya, jadi membernya khusus mahasiswa. Nah, lalu untuk peminjaman, ya kita buatnya sederhana aja. Dia bisa minjam, dia bisa mengembalikan buku. Lalu nanti sistem ini nanti juga akan hanya dapat diakses oleh orang yang memang dikhususkan untuk bisa login ke dalam sistem aja. Ya, jadi dia tidak online, dia berbasisnya adalah desktop. Jadi nanti gimana cara ngerancang database-nya? Di sini juga saya sudah record. Jadi nanti kalau misalkan Anda bisa nge-record pakai handphone sekarang ini juga boleh ya, atau nanti di sini saya juga udah record, nanti saya akan share. Nah, untuk desainnya sendiri tadi ada sekilas ya. Jadi nanti kita akan buatnya bentuknya seperti ini. Ini nanti buatnya di NetBeans. Jadi nanti ada menu utama. Di dalam menu utama itu dia bisa ngakses data buku, data member, data peminjaman, data pengguna, sama keluar dari sistem. Di mana nanti sistem ini akan bisa diakses itu melalui form login. Jadi nanti kita harus ngedaftarin dulu siapa yang bisa login ke sistem. Nah, jadi nanti dimasukin username, password, login, langsung nanti akan tampil menu utamanya.
Di mana di dalam menu utama itu kita bisa mengakses menu-menu lain. Ada data buku, ada data member, data peminjaman, pengguna. Misalkan contoh kita klik data buku nanti. Nah, nanti dia akan menampilkan form entry data seperti ini. Ya, kita bisa ngetikin kode buku, ISBN-nya, kategori bukunya, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Lalu dia bisa disimpan datanya, nanti masuk ke dalam database. Database itu nanti ya dia menggunakan namanya adalah dia menggunakan MySQL. Nanti kita jelasin itu MySQL itu seperti apa. Lalu dia bisa tadi nyimpan, edit, hapus, dia bisa nyari data. Lalu nanti kita klik menu data member, dia juga bisa melakukan entry data member seperti ini. Ya. Nah, NIM, nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Simpan. Lalu nantinya kalau ada yang melakukan peminjaman, bisa nanti dia seperti ini. Nah, misalkan nomor pinjamnya nanti otomatis kita buat, tinggal pilih mahasiswanya siapa. Kalau misalkan Anda pengen menambahkan barcode nanti juga bisa. Ya, jadi misalkan pengen mengembangin aplikasinya pakai barcode gitu. Nggak perlu lagi ngetikin buku, nanti bisa pakai barcode, tinggal di-scan, bisa melakukan peminjaman. Jadi tinggal klik mahasiswanya, bukunya, baru nanti lama pinjamnya ya, karena secara otomatis tanggalnya itu akan mencatat data peminjaman, baru di situ ada status peminjaman. Jadi dia nanti satu paket. Status pinjam, misalkan sedang melakukan peminjaman. Ya, kalau udah dikembaliin ya berarti nanti statusnya adalah kembali. Nah, contohnya seperti ini nanti desainnya yang akan kita bangun. Lalu nanti ada entry data pengguna. Yang bisa login tadi itu otomatis dia secara dinamis. Jadi nanti bisa ditambahkan, bisa dihapus datanya. Dan setiap melakukan peminjaman atau pencatatan data peminjaman, pengembalian, itu nanti akan tercatat siapa yang melakukannya. Nah, jadi bisa dikatakan kita akan membangun sebuah sistem ya, pada semester ini kita akan membangun sebuah sistem yang memang dikhususkan untuk pembangunan aplikasi sistem informasi perpustakaan. Kalau misalkan Anda pengen mengembangkan lagi, nanti kalau pengen coba ya bisa nanti buat aplikasi yang lain lagi gitu ya. Ini hanya nyontohin ya, dengan menggunakan metode yang kemarin di semester 1 kita ada belajar tentang EBO1 itu cara untuk membuat fungsi, cara untuk membuat prosedur, lalu ada pewarisan, lalu ada override, ya, overreading. Nah, konsep-konsep itu akan kita terapin di dalam pembangunan aplikasi ini. Jadi bisa dikatakan metode yang kemarin, ya, itu kita bangun ke dalam bentuk sebuah aplikasi. Nah, lalu kemarin itu cuma layarnya putih dan dia tidak ada desain seperti ini. Ya, nah otomatis di semester ini kita juga akan ngejelasin gimana sih cara membangun antar muka dengan menggunakan NetBeans tadi. Ya, gimana sih cara buat nanti ada bisa ngetikin data, gimana sih caranya buat nanti pakai tombol dia. Tadi ada tombol simpan, update, delete, gimana sih cara buatnya, gimana sih cara menghubungkan menu-menu ini, sama nggak kayak HTML kalau Anda hubungin gitu ya. Nah, otomatis sih agak sama gitu ya, cuman cara pemanggilan pasti beda, karena kan bahasanya adalah Java. Nah, jadi konsep yang kemarin itulah yang akan kita terapin di sini. Cuman sebelum kita masuk ke desain ini, nantinya kita akan jelasin dulu tentang database. Ya, dan seharusnya sih di dalam database itu ada di materi sistem basis data 1 yang sudah Anda pelajari di semester 1. Dan kalaupun misalkan belum begitu ya, kemarin di Microsoft Access Anda waktu di Office atau di matrikulasi itu juga ingat saya itu udah ada dijelasin tentang database sekilas. Ya, kalau di Microsoft Access itu juga sama ya. Itu adalah database yang memang khusus untuk Office. Nah, kalau untuk program ke depannya saya rasa juga Anda udah waktu Anda belajar HTML, Anda belajar PHP ya, karena udah belajar PHP, saya lihat belajar HTML juga. Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu sama seperti itu. Ya. Jadi kalau di semester ini saya buka kebutuhan aplikasinya selain dari yang kemarin ada Java NetBeans, ada JDK-nya ya. Nah,
di sini untuk kebutuhan aplikasi, kalau misalkan Anda pengen nanti mencoba menginstalkan di komputer, ya otomatis di sini Anda harus kerja kelompok ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya komputer, silakan dibentuk. Jadi saya nggak nuntut Anda harus bisa buat ini, enggak. Tapi kalau misalkan Anda punya perangkat komputer, Anda bisa kerja kelompok sama teman-temannya yang lain. Ya, setidaknya 2 atau 3 yang punya komputer bisa saling kerjasama. Jadi di sini kebutuhan yang pertama itu pasti adalah NetBeans tadi. Ya, jadi ini kebutuhannya sama JDK-nya sama JME-nya. Lalu di sini kita butuh satu lagi. Namanya adalah exam PP. Jadi di sini ada Apache sama MySQL-nya. Jadi saya rasa sih kalau untuk exam ini sendiri, Anda udah pernah lihat ini ya, bentuknya seperti ini kan, exam. Jadi kalau ini versinya saya ngambilnya yang compile 2015. Kalau sekarang sih udah versi yang 8 kalau nggak salah saya. Ya, hampir sama sih kalau ininya. Cuman versi database MySQL sama PHP-nya itu lebih tinggi sih kalau nggak salah. Cuman kalau konsepnya hampir sama dia. Nah, jadi kebutuhannya sih itu sih ditambahin. Jadi selain NetBeans kemarin, NetBeans kita ini, oke ini dia, saya punyanya yang ini. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi kebutuhannya sih dua itu aja sih. Ya, kalau ini untuk mendesain antar muka sama pengkodean Java-nya. Sedangkan yang ini itu adalah untuk penyimpanan datanya. Ya. Nah, exam ini database-nya enggak, bukan ya. Exam ini bukan database. Database-nya itu yang ini. Namanya adalah MySQL. Nanti kita tunjukin gimana sih MySQL itu. Jadi kalau misalkan Anda install ya. Oke, bentar ya. Belum bisa masuk. A5 udah masuk nih. Baru masuk. Iya Pak, baru masuk Pak. Oke, sip. Baru dapat jaringan Pak. Oh, karena saya nggak ada ngasih ini, nggak perlu di approve, jadi seharusnya masukin ID, masukin password udah bisa langsung masuk dia. Nah, jadi kebutuhannya ini ya. Nah, saya nggak nuntut untuk bisa buatnya sih ya, buat ininya. Cuman kalau misalkan ada teman-temannya yang punya komputer, ya misalkan ada 2 yang punya atau 3, silakan Anda bentuk kelompok, Anda bisa kerjakan nanti bareng-bareng. Ya, dan videonya ini nanti saya akan share nanti. Nah, jadi untuk exam itu dia bentuk aplikasinya seperti ini. Ini. Jadi ini bukan database, ya. Yang database itu hanya di bagian MySQL-nya aja. Jadi kalau kita kenal database, itu salah satunya kemarin ada Microsoft Access, itu juga database. Anda kenal ini MySQL, itu juga database. Lalu misalkan nanti ada kenal lagi kayak SQLite, ada Microsoft SQL Server, lalu ada PortGSQL, ya ada cukup banyak sih. Cuman kalau untuk yang familiar itu MySQL, ya karena saya rasa juga Anda belajar PHP juga nanti akan menggunakan MySQL dan nantinya. Dan saya rasa juga waktu belajar PHP Anda udah lihat ini sekilas sih ya, exam ini seharusnya, karena kalau Anda belajarnya pakai PHP MyAdmin, ya, dia pasti membutuhkan pertama yang di atas ini. Kalau cuma dasar sih MySQL-nya memang belum dibutuhin, ya. Tapi kalau Apache itu dia dibutuhin. Jadi Apache itu adalah servernya, ya. Jadi Apache server namanya. Jadi gunanya exam ini apa sih? Kenapa di dalamnya ada Apache dan MySQL lagi? Nah, gunanya hanya sekedar untuk bisa menekan tombol ini. Start, ya, stop. Jadi gunanya cuma untuk menghidupkan dan mematikan
si Apache dan si MySQL-nya. Jadi si Apache ini dia tidak punya view atau tampilan program seperti ini. Jadi dia bekerja itu di latar dari ininya, dari OS-nya atau dari perangkat servernya ini. Kalau di sini kan kita pakai laptop ya, atau komputer lah intinya. Jadi dia berjalan di latar gitu. Sama kayak MySQL ini juga kayak gitu. Dia berjalan di latar belakang dari komputernya. Jadi tidak ada tampilan view seperti ini, antar muka seperti ini tidak ada. Tapi untuk membuat database-nya itu nanti ada tampilannya. Kalau Apache juga dia tidak punya view tampilan. Dia hanya sekedar mengaktifkan sistem yang ada di dalam ininya, apa namanya, servernya. Ya, jadi komputer ini bisa menjalankan kayak perintah PHP, kayak menjalankan perintah MySQL, bisa mengaktifkan MySQL, itu dia butuh Apache. Jadi Apache itu bisa dikatakan ya tempat di mana si database MySQL ini dia tersedia. Jadi dia bisa dikatakan seperti server gitu atau media tempat penyimpanannya. Ya, teman kalau nanti misalkan Anda online, Anda mungkin kenal namanya nanti hosting gitu ya. Nah, Apache-nya ya berarti nanti di hosting itu dia atau di server atau di komputer server. Kalau sekarang komputer servernya itu ya lokal gini. Misalkan kayak saya pakai laptop, ya servernya ada di laptop saya. Ya, kalau saya nanti misalkan coba sewa hosting atau saya punya server, ya nanti servernya di sana, saya tinggal mindahin database aja. Jadi untuk online itu database MySQL ini memang sangat familiar sekali, ya kayak MySQL, lalu ada nanti PortGSQL, ada MariaDB. Nah itu juga database-database sih yang familiar kalau Anda sering baca-baca tentang komunitas-komunitas program, ya itu dia banyak sekali sih database-database itu. Cuman kalau yang familiar yang ini dia. Nah untuk kebutuhan sih itu aja. Jadi gunanya exam ini cuma untuk ngaktifin itu aja ya, start sama stop. Kalau NetBeans ya desain seperti ini ya. Nanti gimana, sama nggak kayak buat yang kemarin? Ya caranya sama, codingnya juga konsepnya sama. Nanti kita bisa liatin gimana caranya kita buat prosedur seperti kemarin, kita buat fungsi ya. Cuman di sini ada antar muka yang lebih user friendly kalau bisa dibilang. Kalau kemarin kan cuma bentuk seperti ini. Ya, lalu nah, coding-coding ini tetap akan kita pakai gitu. Konsepnya akan kita pakai tetap. Kayak misalkan kemarin ada pewarisan, ya itu juga sama. Nanti konsepnya juga seperti itu. Nah, kalau cuman Java-nya ini sih ada dia bisa berbasiskan smartphone sih buatnya. Cuman kalau yang udah antar muka gitu dia nggak ada. Gitu. Jadi kalau yang pakai handphone sih agak susah sih sebenarnya kalau untuk nyobainnya. Gitu. Oke, untuk kebutuhan tadi ini tadi dua tadi, ya. Lalu apa yang akan kita desain nanti saya akan send ini, saya akan kirim nanti ke grupnya lagi, ya. Ini pertama mungkin saya akan jelasin sedikit, walaupun udah belajar sih sebenarnya. Saya lihat ada logika algoritma atau algoritma pemrograman, itu tentang apa ya kemarin ya? Saya lihat ada database, ya. Itu semester 1 udah ada dijelasin sedikit, walaupun belum mungkin detail. Nah di sini mungkin sebelum kita ngerancang aplikasi itu, saya akan ngejelasin tentang gimana cara sedikit tentang analisa sebuah sistem. Ya, apakah Anda udah belajar atau belum? Ya, di sini saya hanya akan nge-review gimana sih caranya bisa buat seperti itu dan kenapa harus itu yang ditulisin di sana dan kenapa desainnya seperti itu. Nah, yang pertama untuk merancang sebuah sistem atau sebuah aplikasi khususnya, pasti kan ada kasus yang ingin Anda pecahin dulu. Contoh, misalkan kita membangun sistem informasi perpustakaan. Cara logikanya kan di dalam perpustakaan itu pertama pasti ada buku yang disimpan di sana. Ya, data-data yang ada di rak-rak itu kita masukin ke dalam sistem. Nah, lalu interaksi yang terjadi di dalam perpustakaan itu apa aja? Pasti ada yang minjam. Yang minjam bisa kita sebut namanya mahasiswa, bisa kita sebut namanya member, ya, atau mungkin customer, ya, atau peminjam. Intinya orang yang melakukan peminjaman tersebut. Nah, lalu apalagi yang terjadi di sana? Otomatis yang terjadi di sana adanya peminjaman dan pengembalian.
ya. Nah, itu adalah alur sistemnya, di mana seorang customer atau seorang member itu akan melakukan sebuah peminjaman buku. Dan setiap data peminjaman yang dilakukan itu pasti akan dicatat ke dalam sebuah media. Contoh misalkan Anda pernah lihat misalkan di perpustakaan kita atau mungkin Anda pernah pergi ke perpustakaan wilayah, pasti dia ada namanya ada buku peminjaman ya, ada catatannya, ada buku besar untuk melakukan pencatatan peminjaman ya. Cuman hal-hal seperti itu kita akan membangun ke dalam sebuah sistem agar dia terkomputerisasi. Jadi kayak misalkan contoh buku gitu ya. Buku ini dia ada memiliki atribut-atribut ya. Atribut-atributnya itu contohnya misalkan kayak ada judul bukunya, ada penerbit bukunya, ada penulis bukunya, ada tahun terbit. Nah, lalu apalagi misalkan ada kategori bukunya. Lalu misalkan apalagi yang misalkan ingin Anda tampilkan ke dalam sistem. Ya, itu tergantung dari analisa kita. Nah, di sini pada sistem yang saya bangun ini atau yang akan kita bangun ini, kita hanya mengkhususkan yang sederhana aja. Kalau Anda misalkan nanti pengen mengembangkan ke dalam hal yang lebih detail, ya, nanti bisa Anda tambahin. Misalkan Anda pengen nambahin ada fotonya, dia bisa nampilin rak-raknya, lalu misalkan ada stoknya nanti lagi, ya, lalu Anda pengen nampilin apa lagi di sana. Nah, itu tergantung dari gimana cara Anda pengen nampilin yang lebih detailnya. Ya, kalau di sini saya ngambilnya cuman yang pokoknya aja. Nah, lalu di situ kan ada ISBN. ISBN itu nomor induk bukunya. Ya, lalu ada kategorinya. Misalkan contohnya ada buku sejarah, buku komputer, bahasa pemrograman, jaringan komputer mungkin, lalu ada bahasa Indonesia atau sastra dan sebagainya. Ya, ada kategori-kategorinya. Nah, lalu judul itu pastilah buku kan pasti punya judul. Nah, judul buku itu bisa jadi kan bukunya beda, isinya beda, tapi sama judulnya. Itu bisa terjadi. Penerbitnya juga seperti itu. Penerbitnya kayak misalkan Erlangga misalkan ya, atau apalagi Andi Official misalkan. Ya, jadi ada banyak. Nah, lalu ada penulis. Penulis juga setiap orang banyak penulisnya. Tahun terbit bukunya juga ada. Nah, ini hanya khususnya yang simpel ya. Kalau misalkan Anda pengen detail lagi, misalkan ada tersendiri untuk pencatatan data penerbit bukunya, ada detail sendiri untuk penulis bukunya, itu juga bisa. Nah, cuman di sini saya ngambil pokok yang paling sederhananya aja, kebutuhannya. Dia punya ISBN, pasti buku itu pasti punya ISBN dia, ya nomor induknya, buku standar nasional. Lalu ada kategorinya, ya kita bisa buat kategori nanti misalkan cari buku bahasa pemrograman gitu. Kita ketikin nanti search bahasa pemrograman, cari. Nah, nanti tampillah buku-buku dengan kategori bahasa pemrograman. Lalu misalkan kita search berdasarkan ISBN yang lebih detail. Nah, nanti dia bisa dilakukan pencarian. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Contohnya misalkan tadi, oke, kenapa ada yang apa bertanya ini? Angkat tangan. Kenapa? Di Halimah ya. Silakan. Maaf Pak, kepencet Pak. Oh, bentar. Oke, kalau gitu. Nah, ini contohnya Iya, Pak. bentuknya kayak gini nanti dia. Nah, ini adalah bentuk dari entry data bukunya. Ya, kalau kode buku itu biasanya sih kita buatnya kayak misalkan ada barcode-nya mungkin ya, jadi lebih detail dari sistem kita aja. Ya, jadi kalau misalkan sistemnya kalau kayak di perpustakaan kita tuh ada barcode itu. Jadi nggak perlu diketik lagi, tinggal scan, cet, mesti nongol datanya langsung. Ya, itu juga bisa. Kita bisa mencari berdasarkan judul, kita bisa mencari berdasarkan penerbit, tulis dan tahun. Jadi tinggal diketikin aja nanti di sini. Misalkan apa gitu. Klik cari. Nah, nanti di sini akan tampil datanya nanti. Ya, data ini gitu misalkan. Udah. Bisa juga ditempatkan mempermudah di member ya untuk melakukan pencarian data buku. Nah, kalau misalkan di sini ya pasti sih rak-nya di kategori aja ya. Karena kalau kayak di kampus sih rak-nya cuma sedikit ya. Cuman kalau kayak pustaka-pustaka yang lebih besar gitu biasanya dia ada rak-raknya dia. Ya, cuman saya masukin ke dalam kategori aja. Jadi nanti tinggal dilihat
kategori buku komputer gitu. Ini carinya di rak komputer gitu. Misalkan di sastra gitu. Ya. Jadi bentuknya kenapa kok itu aja gitu. Ya karena kita desainnya yang detail aja, yang simple. Kalau nanti Anda pengen ada yang lainnya gitu ya, kayak atribut yang lainnya, ya bisa ditambahin di sana. Cuman kalau gambar kenapa nggak saya masukin? Ya nanti takutnya nanti ngecobain ya. Berapa lah mungkin karena video kok dulu. Nah, lalu kebutuhan yang kedua ya, ada buku, pasti kan dalam perpustakaan ada buku jelas. Lalu ada member. Member di sini karena kasusnya itu ke kampus ya, Amik Tridharma misalkan. Member itu ya tujukan adalah membernya mahasiswa. Nah, kenapa ada NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, dan kelas? Itu standar dasar aja ya. Data-datanya yang kan yang dibutuhin paling sih sebenarnya cuma NIM aja sih. NIM sama nama sama kelas sebenarnya udah cukup sih. Ya, cuman saya tambahin aja di situ tempat tanggal lahir, alamat, sama telepon. Kalau nanti nggak dipakai ya nanti kita bisa hapus nanti. Nah, cuman ini biar agak kelihatan lebih rame aja sih sedikit gitu. Ya, karena NIM, nama, sama kelas itu udah nunjukin data mahasiswa. Lalu di peminjaman ada nomor pinjam itu pasti ya. Lalu ada waktu peminjamannya pasti nanti secara otomatis waktu pinjam tercatat. NIM. NIM itu kenapa di situ ada NIM? Otomatis kan ya peminjaman itu dilakukan oleh si mahasiswa. Kenapa NIM yang disimpan gitu ya? Karena kalau Anda belajar di SBD 1 sih seharusnya udah dijelasin sedikit di ERD ya, di mana hubungan antar tabel itu membutuhkan sebuah koneksi atau sebuah relasi. Di mana untuk membuat sebuah relasi kita butuh yang namanya adalah penghubung ya. Kita punya member, kita punya buku. Di dalam data peminjaman pasti kita butuh nama atau identitas dari si peminjam dan kita butuh identitas juga dari buku yang dipinjam. Ya, kalau misalkan di dalam database itu tidak ada hubungannya, otomatis nanti tidak tahu siapa yang melakukan peminjaman dan apa yang dipinjamnya. Maka untuk menghubungkan antara data buku dengan peminjaman, kita membutuhkan pertama di situ adalah hubungan. Makanya di sini dibuat yang disimpan adalah NIM. Kenapa enggak kategori yang disimpan? Kategori kan banyak gitu ya. Ini NIM deh ya, berarti di sini ya, NIM. Nah, kenapa enggak nama ya? Karena nama orang kan pasti bisa sama gitu ya. Kayak tempat lahir, tanggal lahir. Jadi, di dalam sebuah database, merancang sebuah database, kita harus membuat salah satu, boleh satu atau beberapa, mungkin lebih tepatnya sih cuma satu sih ya. Kalau dua itu bisa juga. Cuman identifikasi simpelnya dia buatnya cuma satu. Nah, jadi kita harus membuat sebuah atribut yang tidak bisa diduplikat. Ya. Jadi misalkan contoh, kenapa di situ ada warna kuning? Ya, karena secara analisanya untuk data member atau data si peminjam buku, data atau atribut yang tidak bisa sama itu adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Ya, sama seperti data Anda kan, nomor induk Anda pasti di angkatan yang sama itu nggak ada nomor induknya yang sama. Di angkatan-angkatan sebelumnya juga nggak ada nomor yang sama. Di angkatan berikutnya juga nggak ada nomor yang sama. Jadi dia bisa dikatakan dia adalah unik. Ya, jadi dia hanya satu-satunya. Kecuali dia berada di tempat yang berbeda. Ya, misalkan ini sistem perpustakaan Amik Tridharma. Lalu ada sistem perpustakaan di kampus lain ya bisa jadi itu NIM-nya sama. Tapi kan sistemnya berbeda. Ya, kalau di sini kan kita bangun untuk sistem yang sekarang ini. Jadi kita butuh sebuah analisa di mana apa yang harus kita buat menjadi kunci utama. Ya, kunci utama maksud di sini adalah tidak boleh ada yang sama. Kalau nama itu bisa sama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ya kelas itu bisa sama. Telepon juga sebenarnya bisa dia tidak sama dan pasti kan telepon nggak ada orang memiliki telepon yang sama ya. Nah, cuman kan itu bukan atribut dasar dari seorang member tadi.
Jadi kita nggak bisa buat telepon itu menjadi kunci utama karena dia bukan identitas gitu, dan itu kan telepon bisa berubah-ubah. Tapi kalau NIM itu udah pokoknya, nomor induknya. Nah, lalu di sini ada primary. Primary itu adalah penyebutan untuk kunci utama. Ya, jadi nggak boleh duplikat. Sama seperti buku juga seperti itu. Kode buku, kenapa di sini ada kode buku? Kalau kita lihat di buku kan nggak ada, gitu ya. Nah, kode buku itu adalah sebuah atribut yang memang kita tambahkan secara manual. Ya, ISBN ya bisa sih sebenarnya, kalau Anda pengen masukin ISBN juga boleh sih sebenarnya. Ya, cuman di situ saya nambahin adalah kode buku. Jadi datang kode buku itu dari mana gitu ya? Datang kode buku itu adalah analisa kita aja. Kita mau nambahin ID buku juga boleh gitu ya. Intinya identitasnya aja, sama kayak NIM. NIM itu kan sebenarnya cuma adanya karena Anda adalah seorang mahasiswa. Makanya Anda punya NIM. Kalau Anda bukan mahasiswa, pasti nggak punya NIM gitu. Sama asumsinya, ini kenapa ada kode buku? Karena kita menyimpan buku tersebut di dalam sebuah perpustakaan yang ada di kampus misalkan. Ya, maka dia dibuatin lah namanya kode buku gitu. Ya. Nah, lalu nomor pinjam juga sama. Konsepnya seperti itu, nomor pinjam. Ya, jadi dibuatin secara otomatis, nanti kita buat dia penomoran otomatis namanya. Lalu ada username. Username kenapa dia juga primary di situ? Ya, karena username kan nggak boleh ada yang double. Jadi nanti misalkan yang melakukan entry data peminjaman, orangnya beda tapi usernya sama, makanya dia nggak bisa. Jadi nanti dikunci di situ. Jadi username tidak boleh ada yang sama. Kalau yang hijau-hijau itu ya menandakan kunci keduanya atau penghubung. Jadi untuk menghubungkan antara data peminjaman dan kode buku, itu kita menggunakan nah ini ya, jadi dia kode buku yang ada di sini itu terhubung dengan kode buku yang ada di sini. Nah, jadi dia berelasi dia ke sana. Sama halnya dengan relasi yang terjadi di antara NIM dengan NIM yang ada di sini. Nah, itu adalah sebuah hubungan. Lalu antara yang ada di sini, username dengan yang di sini, itu juga dia saling terhubung. Ya, jadi untuk menghubungkan. Kenapa harus dihubungin? Ya, kalau nggak dihubungin ya berarti nanti datanya kan nggak tampil deh jadinya. Sama halnya kayak yang pernah saya bahas dulu, misalkan Anda sebagai mahasiswa, ya Anda bayar tagihan uang kuliah di bawah atau di FO. Yang diminta kan paling NIM Anda, NIM-nya berapa atau kelas berapa gitu. Pasti dia nyari kelas, lalu paling ditanyanya NIM-nya berapa, ya. Jadi dicarinya NIM-nya. Nah, padahal NIM itu kan bisa untuk buat misalkan kayak pencatatan kwitansi pembayaran, kayak misalkan absensi, lalu kayak misalkan nanti ada ijazah, ada transkrip nilai, ada KHAS yang diisi kemarin, ada KRS ya. Nah, padahal datanya kan cuma satu, tapi dia bisa ditampilin atau digunakan di tempat-tempat yang berbeda. Kenapa ya? Karena dia berelasi atau terhubung dia. Anda tidak perlu menuliskan ulang kembali nama Anda saat Anda mengisi KRS. Kan tidak, Anda cuma tinggal login, nampil data Anda tinggal pilih mata kuliah. Habis ya? Oh, belum ya, masih ada 1 menit. Nah, jadi itu contoh dari hubungan sebuah relasi, sama seperti halnya dalam bentuk tadi. Bentuk relasi yang akan kita buat di dalam sistem perpustakaan ini. Ya, kalau Anda udah belajar ERD ya, atau konteks diagram atau data flow diagram. Nah, contohnya misalkan di sini ya, peminjaman. Satu orang mahasiswa atau satu orang member itu bisa melakukan satu atau banyak peminjaman. Oke, putus koneksinya ya. Oke, bentar ya. Tadi. Nah, ini. Satu atau
bebannya, ya.